Cuan, seperti yang sudah kita ramalkan dari kemarin, IHSG ini bakal merah dulu gitu ya. Tetapi kalau rekan-rekan perhatikan, hari ini dibuka lebih tinggi dari penutupan kemarin. Jadi IHSG itu sebenarnya masih bullish, tetapi memang pada saat dibukanya itu posisinya lebih tinggi pada saat penutupan. Jadi IHSG ini hari Senin ada kemungkinan masih turun lagi karena ada kekuatan bearish itu atau tekanan untuk ke bawah yang nggak begitu gede sebenarnya, karena IHSG sempat dipaksa untuk ke atas hari ini cukup bullish kembali, tetapi pada saat penutupan banyak orang yang menjual gitu ya. Jadi IHSG masih bisa dipantau menarik untuk hari Senin. Kita lihat apa saja yang rekan-rekan bisa pantau. Yang pertama ada HM Sampurna. Ini kalau rekan-rekan perhatikan, dia berhasil mantul nih di beberapa saat yang lalu di 21 Juni. Dia mantul dan sekarang bentuk higher high, higher low, dan ini ada higher high lagi nih. Jadi HMSP ini sebenarnya untuk jangka panjang aja, karena ada kemungkinan dia untuk naik lagi, tetapi dia akan ada kemungkinan hari Senin itu higher low dulu. Rekan-rekan bisa collect nih di harga 1150 sampai 1165. Kalau misalnya dia naik, dia bisa di 1210 dan take profit kedua di 1235. Stop loss di bawah 1140. Jadi HMSP ada kecenderungan untuk berbalik arah, tetapi secara jangka panjang memang sedang downtrend. Kalau misalnya dia naik, minimal dia akan mengejar yang namanya gap di sini, dan lumayan nih kalau misalnya rekan-rekan bisa collect di 1150 untuk menutup gap, kurang lebih ada 13% nih profitnya. SCMA juga menarik karena rekan-rekan perhatikan SCMA ini berhasil breakout dari pola downtrendnya, dan rekan-rekan juga perhatikan SMA sekarang EMA21 sudah di atas EMA34, dan rekan-rekan perhatikan 21 Juni itu mantul gitu ya, karena 21 Juni itu banyak sekali yang saham yang downtrend dan kita diberikan kesempatan untuk collect banyak sekali. Nah, salah satunya adalah SMA ini karena dia membentuk dua candlestick yang cukup positif, cukup bullish gitu ya, setelah sebuah doji yang mengerikan gitu ya. Jadi ternyata 1, 2, 3, dan ini adalah sebuah candlestick yang cukup bagus. SMA bisa rekan-rekan beli di 1690 sampai 1705. Take profit pertama di 1745 dan take profit kedua di 1770. Stop loss di bawah 1675. Hati-hati karena dia sudah mentok yang namanya resisten dinamis, dan dia juga mentok di resisten klasik di zaman dulu. Jadi kalau misalnya hari Senin ada kemungkinan dia turun dulu, tetapi kalau misalnya ternyata naik, dia akan naik tinggi sekali. Adaro, oke, Adaro ini posisinya kemarin cukup mengkhawatirkan karena ada kemungkinan dia turun, tapi ternyata secara EMA memang secara EMA 21 dan 34 masih bullish nih. Jadi rekan-rekan bisa collect pada saat di harga murah di 1270 sampai 1285. Take profit pertama di 1345 dan take profit kedua di 1400. Stop loss di bawah 1255. Kalau misalnya hari Senin itu naik, dia akan naik lumayan. Tetapi kalau misalnya ternyata masih turun, rekan-rekan harus jaga stop loss-nya karena ini ada kemungkinan dia untuk downtrend. Walaupun cara EMA masih uptrend ya. Ini juga saham energi yang menarik ya. Kalian perhatikan, dia juga sama seperti Adaro, sama seperti sektor energinya sendiri, sempat ambrol gitu beberapa saat yang lalu, tetapi ada kecenderungan untuk naik lagi. Dan ini berbeda dengan Adaro, dia masih posisinya downtrend. Nah, rekan-rekan bisa coba spekulasi beli nih di 1320 sampai 1335. Take profit pertama di 1380 dan take profit kedua di 1420. Kalau misalnya ternyata turun di bawah 130, lebih baik cut loss aja dulu. Karena kalau misalnya ternyata naik, dia bisa naik minimal tinggi sekali. Kalau misalnya rekan-rekan bisa collect gitu ya di harga murah di bottom fishing, bisa naik sekitar 11%. Atau misalnya dia naik tinggi lagi, dia bisa sampai 15-40, 15%. Tetapi hati-hati, posisinya masih downtrend. Lalu HRUM juga berhasil mantul 2 kali di sebuah support yang cukup kuat gitu ya, beberapa kali mantul dari sini-sini terus nih. Dan HRUM ini kalau misalnya sudah mantul, dia biasanya naik tinggi. Nah, rekan-rekan perhatikan bahwa HRUM ini
resisten yang kuatnya itu ada di 5575. Jadi masih ada kemungkinan untuk rekan-rekan collect nih. Mumpung harganya masih murah di 5175 sampai 5125 sampai 5175. Dan rekan-rekan bisa tunggu dia untuk mantul, nanti sell di 5375 minimal atau 5575. Kalau misalnya hari Senin itu naik lagi. Stop loss di bawah 5025. Hati-hati karena HRUM ini sebenarnya posisi sekarang sudah menuju ke arah downtrend. Lalu ada dua bank ajaib yang pada saat corona kemarin naik banget, dan salah satunya adalah Agro. Nah, Agro ini kalau rekan-rekan perhatikan dia sudah naik tinggi sekali karena secara EMA pun menunjukkan dia ada arah uptrend. Rekan-rekan bisa collect Agro untuk jangka pendek gitu ya. Karena posisinya sudah tinggi sekali. Tunggu dia agak turun di 1620 sampai 1640. Take profit pertama di 1750 dan take profit kedua di 1920. Hati-hati. Dia ada sebuah resisten yang cukup kuat dan buktinya Agro hari ini mantul mencoba menembus tetapi tidak kuat gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ternyata dia turun sampai di bawah 1520, maka Agro itu akan ambrol lagi posisinya. Jadi hati-hati kalau misalnya ternyata Agro besok Senin menembus angka 1680, angka resisten di masa lalu yang cukup kuat gitu ya, dia akan naik terus sampai mana? Sampai minimal 1920. Yang selanjutnya BRIS juga menarik nih, rekan-rekan perhatikan BRIS ini di harga 1925 sampai 1945 ini harga yang cukup ekonomis gitu ya. Karena kalau rekan-rekan perhatikan dia berhasil mantul di sebuah support di masa lalu nih. Nah, mantul di sebuah supportnya, padahal sebenarnya ada support kuatnya itu di 1465. Jadi hati-hati sebenarnya kalau BRIS ini masih ada kecenderungan untuk downtrend. Apakah dia akan naik lagi? Karena kan pasang stop loss ketat. Karena kalau misalnya ternyata dia turun, dia akan turun minimal sampai 1485. Lumayan dalam tuh. Kalau rekan-rekan collect di 1925 gitu ya, wah turun 23%. Hati-hati. Kalau misalnya ternyata dia naik, rekan minimal bisa take profit di 2000 sampai 2060, fast trade aja gitu ya. Stop loss di bawah 1900, hati-hati karena ini masih downtrend, tetapi ada kecenderungan dia mantul gitu ya di sebuah supportnya tinggi sekali pada hari ini. SAME. Oke, SAME ini ternyata benar-benar breakout dan dia sudah confirm di satu candle dan dua candle, dan dia akan naik terus nih rekan-rekan. Posisi memang sudah tinggi sekali tetapi dia masih uptrend. Jadi rekan-rekan bisa collect di harga cukup murah di 655 sampai 665. Oke. Take profit pertama di 695 dan take profit kedua di 720. Stop loss di bawah 640. Karena rekan-rekan perhatikan SAME ini adalah saham yang sedang uptrend sekali. Oke. Kalau misalnya stop loss di bawah 640, rekan-rekan bisa lepas saja. Kalau misalnya untuk jangka panjang, rekan-rekan jadi beli sementara sedikit dulu. Nanti kalau misalnya ternyata turun lagi karena dia berhasil breakout, siapa tahu dia turun lagi di 505, rekan-rekan bisa collect lagi. Hati-hati. P1 ini sebenarnya mantul ya dari sebuah supportnya gitu ya, support masa lalu gitu ya, dan dia menutup gap. Nah, judulnya adalah nutup gap masa lalu. Nah, setelah menutup gap biasanya saham tersebut ada kecenderungan untuk berbalik arah. Oke. Rekan-rekan bisa perhatikan bahwa P1 ini candlestick kemarin sudah hijau, cukup hijau, dan hari ini sedang galau gitu ya, tapi masih hijau. Rekan-rekan kalau secara tren masih downtrend karena EMA 21 dan 34 masih di bawah 89. Dan kalau misalnya rekan-rekan mau collect bisa di 454 sampai 458. Take profit pertama minimal di 474, take profit kedua di 486. Stop loss di bawah 446. Lalu NIKL. Nah, NIKL ini sebenarnya kalau rekan-rekan perhatikan secara tren jangka panjang ini masih uptrend karena rekan bisa perhatikan higher high, higher low, dan ini adalah sebuah higher high hari ini. Rekan-rekan bisa coba collect NIKL gitu ya, karena secara EMA 21 dan 34 dia masih uptrend, dan EMA 21 sekarang sudah menembus EMA 89. Jadi kecenderungan untuk uptrend sangat tinggi sekali. Kalau misalnya dia naik gitu ya, minimal dia naik ke
resisten masa lalu di sini 10%. Kalau misalnya dia naik lagi, bisa resisten yang semakin tinggi lagi di sinilah kurang lebih. Nah, 39%, lumayan. Rekan-rekan bisa coba beli NIKL ini di 1370 sampai 1385, take profit pertama di 1445 dan take profit kedua di 1530. Stop loss di bawah 1335. Lalu ada BST. Nah, BST ini kalau rekan-rekan perhatikan dia mantul di sebuah support yang cukup kuat gitu ya. Yang menaikkan dia sampai harga 173. Tetapi dia ada supportnya lagi di masa lalu yang lebih kuat lagi di 123. Jadi hati-hati, masih ada kemungkinan untuk downtrend yang cukup dalam. Rekan-rekan bisa coba collect BST ini di 134 sampai 136. Kalau bisa ternyata dia turun di bawah 134, lebih baik rekan-rekan cut loss aja. Apalagi kalau misalnya dia tutup di bawah 132. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin take profit cepat, rekan-rekan bisa take profit di 141 dan take profit kedua di 147. Lalu ada BKSW. Nah, BKSW ini juga kalau rekan-rekan perhatikan, saham ini kalau naik per harinya dia cukup tinggi ya. Jadi untuk fast trade aja saham-saham seperti ini. Rekan-rekan bisa coba beli di 173 sampai 177. Take profit pertama di 183 dan take profit kedua di 188. Stop loss di bawah 168. Kalau rekan-rekan perhatikan, dia sudah menuju ke arah uptrend karena dia closing dan pembukaannya selalu menunjukkan higher high dan higher low. Ada SMBR. Nah, SMBR ini sejak lama sudah menuju ke arah downtrend gitu ya. Dan rekan-rekan bisa perhatikan dia sebenarnya berhasil mantul di sebuah support yang cukup kuat nih. Karena support ini yang menaikkan SMBR ini sampai harga yang sangat tinggi. Nah, sampai sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memastikan ini adalah sebuah pantulan, rekan-rekan bisa coba beli di 630 sampai 640. Take profit pertama di 665 dan take profit kedua di 700. Stop loss di bawah 615. Kalau secara tren masih downtrend, tetapi dia berhasil mantul di support yang kuat di masa lalu. Itulah beberapa saham yang menarik untuk rekan-rekan collect untuk di hari Senin nanti. Kalau misalnya ternyata IHSG itu kembali sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan tren lainnya, dia akan terus menuju ke arah uptrend. Tapi hati-hati karena IHSG ini belum terlalu kuat uptrendnya karena dia membutuhkan sebuah higher high. Nah, karena rekan-rekan perhatikan di 6137 ini adalah sebuah resisten yang cukup kuat karena beberapa kali daerah sini, daerah ini adalah sebuah resisten yang beberapa kali ditembus tidak bisa tembus. Jadi kalau misalnya IHSG berhasil closing di atas area ini, maka IHSG akan muat dengan sempurna. Sampai ketemu besok, tetap pasang stop loss dan tetap fokus. Sampai ketemu besok.